Tapi doain ya Bu, doain itu uang saya biar cepat keluar Bu ya. Ya, mudah-mudahan uangnya Mas Azam insyaallah dengan izin Allah insyaallah cepat keluar, cepat keterima lagi. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jam menunjukkan jam 1 kurang ya, jam 1 kurang sekitar 3 menit. Dan ini sebenarnya sudah waktunya orang tidur, sebenarnya waktunya orang istirahat, tapi harus bangun untuk menjemput WNI kita yang memang sudah diamanahkan kepada kita oleh majikannya, disuruh jemput. Dan proses tiketnya juga kepada kita. Beliau datang dari Madinah. Ini repotnya teman-teman. Repotnya datang dari Madinah. Kalau nggak dijemput, jam penerbangannya baru ada malam ini. Sedangkan mereka terbangnya besok malam, jam 9 malam. Ini kalau nggak ada bantuan, gimana repotnya mereka? Harus tinggal di mana mereka? Seperti itu. Jadi sekarang nih saya mau berangkat mau jemput nih. Doain, yuk kita lanjut dalam perjalanan. Ya, kita berangkat dulu lah. Yuk, kita pakai mobil Kia ini. Cip coy. Oke, teman-teman, pertama kita tetap harus pakai sabuk pengaman dan utamakan juga memakai masker. Nggak pakai masker ini teman-teman, kita akan kena denda sebesar 1.000 rial. Bismillah, karena pesawatnya sudah mendarat. Kita harus segera buru-buru. Kasihan takut kelamaan menunggu di ini ya, di bandara. Jadi teman-teman, susahnya penerbangan di masa pandemi ini seperti ini. Kalau domestik ya, kalau ingin menggunakan maskapai Garuda, kita tidak bisa langsung ya, tidak bisa dari domestik sini, dari domestik Arab Saudi kita tidak bisa langsung transit Jeddah Jakarta. Itu kalau yang bisa itu pakai pesawat Saudi ya. Tapi kalau untuk Garuda teman-teman harus dari kota masing-masing itu harus pakai pesawat, lalu turun di Jeddah, dan di Jeddah kita jemput. Kemudian kita besok antarkan bersama-sama yang lain menuju ke Bandara Internasional Jeddah yang lama. Nah, permasalahannya teman-teman, seandainya mereka dibiarkan seperti itu saja, misalkan tidak booking tiket kepada kami, misalkan mereka booking tiket langsung lah istilahnya. Kalau mereka dari Riyadhnya, dari Dammam itu mendapatkan penerbangan malam seperti ini dan masih lama penerbangan ke Indonesia, itu repot. Contoh seperti yang sekarang ini, dia ini landing pesawatnya jam 1 malam di Jeddah, di bandara yang baru, sementara penerbangan mereka masih besok malam, besok jam 9.10 setelah Isya lah istilahnya, seperti itu. Jadi di mana mereka harus menginap, di mana mereka harus istirahat terlebih dahulu, kan kasihan. Ya untunglah kita memang sudah koordinasi dalam grup bagi mereka yang mau datang ke Jeddah untuk menggunakan pesawat Garuda, akan fasilitasi dengan penjemputan di tempat-tempat mereka datang, lalu difasilitasi juga dengan tempat. Kita siapkan tempat juga. Dan besok kita akan antarkan kembali mereka menuju ke bandara. Kita sudah sampai teman-teman di Bandara Internasional yang baru, Saudi yang baru ya. Jadi kalau untuk kedatangan mereka di atas, di lantai paling atas. Ini lantai nomor 2. Kalau di bawah itu untuk kedatangan jamaah umroh gitu. Ya, seperti biasa kita cari lampu yang hijau dulu untuk parkir. Alhamdulillah
rezeki anak soleh langsung ada yang keluar teman-teman. Jadi langsung hijau, kita masuk di sini teman-teman. Lampu hijau dekat dengan tempat keluarnya orang. Yap. Oke. Parkir dulu. Aduh, si ibunya malah nyasar lagi. Dia turunnya ke bawah teman-teman. Turunnya ke penjemputan paling bawah. Barusan sudah saya telepon suruh dari akuarium ini, dari akuarium di belakang itu suruh tunggu di sini. Jadi tandanya kalau di sini itu ya akuarium. Tunggu aja di depan akuarium biar yang jemput itu gampang gitu loh, tahu. Ini ibu tadi suruh tunggu di depan akuarium malah turun ke bawah. Ah, ini dia. Ini dia orangnya nih. Bu, Bu. Ayo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat? Alhamdulillah. Ayo. Kenangan pulang. Iyalah. Terima kasih banyak Mas atas bantuannya. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah bersama Ibu siapa? Mas Ria. Mas Ria dari Wadi Dawasir. Iya, Ya Bu, betul. Wadi Dawasir. Jadi Wadi Dawasir ini perjuangannya beliau untuk pulang ke Indonesia. Wah, masya Allah ya Bu ya. Iya, Jadi beliau harus naik 2 kali pesawat betul. dari Wadi Dawasir ke Ila Riyadh. Riyadh, dari Riyadh Ila Jeddah. ke Jeddah, masya Allah. Dan beliau juga terkena dampak yang ini ya teman-teman, yang kemarin di cancel tanggal 28. Nah, yang 28 itu lah itu yang khasarah kata. Iya. Itu sampai sekarang teman-teman, demi beliau ini uang saya belum kembali, tapi insya Allah nanti semoga dikembalikan sama orangnya. Amin. Jadi, Insyaallah, mudah-mudahan. Kemarin itu saya kan kalau mau domestik dari domestik dari lokal sini pengen ke Jeddah itu ya, misalkan seperti Wadi Dawasir itu di sistem kita tuh nggak ada, nggak ada sistem penjualan tiket seperti itu. Iya. Kemudian saya punya kenalan orang jual tiket Bu. Iya. Nah, biasa saya booking ke beliau. Iya. Nah, karena majikannya ibu itu cepet, dia bilang saya minta tiket yang lokalnya saja kata dia, yang domestik. Kamu yang bayarin. Nanti kalau yang untuk dari Jeddah Jakarta, kalau sudah jadi tiket yang dari Wadi Dawasir ke Jeddah, baru saya bayar katanya gitu. Iya. Nah, nggak mujurnya saya teman-teman, saking buru-burunya itu, saya langsung transfer ke nomor ATM yang lama yang sering saya booking. Iya. Nah, pas sudah ditransfer, kata orangnya, ada ragam hisab mafi sawal katanya. Gafal. Iya, gafal kata dia. Iya. Jadi ATM-nya itu tutup karena beliau ini kan warga negaranya Indonesia. Iya. Jadi igomahnya mati atau KTP-nya mati. Jadi ATM-nya juga dimatikan, belum bisa diambil duitnya gitu. Iya, tapi mudah-mudahan insyaallah bisa Insyaallah. diambil. Katanya sih kalau dia diperpanjang nanti bisa Amin, kembali. insyaallah. Bisa Terus, ambil lagi ya Mas. Iya. Gimana nih Bu perjalanan dari Wadi Dawasir Bu? Ya alhamdulillah. Melelahkan Bu ya? Ya lumayan. Ya tapi alhamdulillah. Tapi lebih baik yang ini loh Bu. Yang ini Ibu dapat jam 7 sampai jam 8 ya? Iya, kalau yang Terus, kemarin yang kemarin itu 1 hari Bu. Iya, harus 1 malam di Bandara Riyadh. Bener, harus 1 malam nginep di Bandara Riyadh. Iya, ada faedahnya alhamdulillah sekarang. Bener. Lebih cepat. Lebih cepat. Ya sekarang nggak usah nginep ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana Bu? Gaji lancar? Alhamdulillah lancar semua. Gaji lancar ya? Gaji lancar semuanya ya alhamdulillah. Ya dapat persenan sedikit-sedikit juga ya saling. Persenan ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu udah berapa tahun Bu di majikan? 2 tahun 4 bulan pas. 2 tahun 4 bulan. Iya betul. Datangnya pakai visa ziarah ya? Pas bisa ziarah. Pakai visa ziarah. Jadi pertama datang itu Ibu dipanggil sama majikan apa lewat PT Bu? Enggak, saya calling visa dari orang yang ada di sini di Saudi juga. Oh jadi ada yang manggil? Iya, orang Indonesia, dia TKW juga, ya udah 7 tahun. Oke. Terus majikannya itu namanya apa ya? Jadi sahrah gitu, suka ngambilin pembantu. Nah dia ngirim
kirim ke sponsornya. Kebetulan sponsornya itu masih saudara saya yang di kampungnya. Oh gitu. Iya. Dulu waktu berangkat kena biaya berapa, Bu? Yang berangkat sekarang ini? Iya, yang berangkat dari Indo ke Arab. Iya, sampai yang sekarang ini. Nah, Alhamdulillah nggak ngeluarin sama sekali uang. dapat uang fit Iya, dapat. berapa? Cuman dapatnya jumlahnya 3,5 juta kayaknya. Oh, oke. Iya. Cuman nggak sekaligus. Pertama cuma dikasih 1.500.000, terus ya ditambahin, ya akhirnya sampai 3,5. Terus, tapi Ibu tahu nggak kalau visa ziarah ini bukan visa untuk bekerja? Iya. Nggak tahu apa tahu? Iya, tadinya sih kurang pati paham. Tadinya kan saya nggak Yang penting berangkat aja. Ya, nggak berniat untuk kerja. Tadinya kan sponsor saya itu masih saudara, katanya, Dek tolong cariin TKW yang mau kerja ke Saudi. Ini saya ada yang di sananya. Nah, saya cari dapat 2 orang. Yang satu masih saudara juga, yang satu orang lain. Visanya ada 4. Jadi yang 2-nya itu nggak ada. Karena visanya udah turun, katanya ya biaya tiketnya udah turun. Jadi ya saya ada keinginan untuk masuk gitu. Ya kebetulan, ya alhamdulillah nggak lama, cuma 3 minggu langsung ya berangkat itu. Berarti udah 2 tahun 4 bulan ya? Iya. Kalau boleh tahu gaji berapa di majikan? 1.200. Oh, 1.200 visa ziarah. Iya. Tapi surat-suratnya sudah beres ya semua ya? Beres, Sama majikan ya? alhamdulillah. Iya. Nih sekarang ada peraturan baru. Ibu dari mana? Dari Serang. Dari Serang, Banten ya? Iya, betul. Peraturan baru, walaupun bawa PCR tetap di karantina. Perasaan Iya. Ibu gimana tahu peraturan Iya, ini? nggak apa-apa. Udah saya udah lihat itu. Gak apa-apa ya? Iya. Oke, berarti pasrah lah ya, terima. Nggak apa-apa, yang penting selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, teman-teman, ini sekarang jam berapa nih? Jam 2 ya, hampir jam 2. Coba bayangin teman-teman kalau teman-teman itu booking tiketnya langsung ke agent. Agent tuh cuma ngasih tiket. Dia nggak mau tahu kalian itu nyampe ke Jeddah jam berapa, nanti Betul. tempat tinggalnya di mana. Tapi kalau kami alhamdulillah kita fasilitasi, barusan kita dijemput ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Dijemput ke bandara Terima kasih walaupun banyak, barusan ya. beliau sudah nyasar. Ya, sudah nyasar. Tapi alhamdulillah, Alhamdulillah, sudah ya. ketemu dan sekarang biar beliau istirahat dulu dan besok akan berangkat menuju ke bandara. Amin. Tapi doain ya Bu, doain itu uang saya biar cepat keluar Bu ya. Ya, mudah-mudahan uangnya Mas Azam insyaallah Amin, dengan amin, izin amin. Allah insyaallah cepat keluar, cepat Amin. keterima lagi. Amin, amin, amin. Amin. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman sekali lagi kalau masih pengen pulang di masa pandemi itu nggak usah nunggu penerbangan dari tempat-tempat kalian, tapi berangkat aja dah, berangkat dari kota-kota kalian pakai domestik. Nanti insya Allah kalau ke kita untuk di sininya di bandaranya kita akan jemput, dan kalau memang waktunya masih panjang nanti akan diistirahatkan dulu, baru besok akan dibawa ke bandara. Seperti itu teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih banyak terutama kepada Mas Azam yang telah membantu saya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Jadi perasaannya gimana Bu bergabung dengan tim kami, beli ini pelayanan kami gimana sih? Alhamdulillah. Dari awal saya itu merasa dibohongin terus terang. Dari sama anak majikan Oh. yang bungsu. Kan setelah bikin surat bayan safar, majikan saya yang tua itu udah ngasih biaya tiket sama anak yang bungsu. Katanya kamu ini udah ada, udah di booking, udah tiketnya udah ada. Nah saya tunggu sampai 1 minggu. Kata saya kalau memang udah booking, mana nomornya bookingnya. Kalau memang udah beli tiket, kamu udah ngasih uang ke tempat bookingan, pasti mereka yang jual tiket itu ngasih tanda buktinya. Saya minta tanda buktinya mana, tapi nggak dikasih-kasih. Oh iya, saya ingat ibu ini sampai nyuruh ini ya. Orang yang di Indonesia siapa itu? Oh itu adik saya adek, ya, yang dosen iya. Maulana Hasanuddin itu. Iya. Iya. Jadi Soalnya gini Maning Mas, soalnya majikan saya itu yang sering nelpon sama Mas anaknya itu. Katanya katanya kamu tiket dari Walidah Wasir ila Riyadh, ila Jeddah katanya udah ada, udah beli dia. Tapi saya nggak percaya mau ngirimin uang kalau keluarga kamu belum nelpon dia. Lah kata saya gimana orang
uang tiketnya udah ada, ini buktinya udah booking. Itu Kenapa nggak dibayar? Iya. Memang benar itu. Kenapa nggak dibayar kata saya? Kan kamu tadinya udah oke. Nah sekarang dia mau tiket untuk dari Jeddah ke Jakartanya, minta uangnya ditransfer dari sini. Insya Allah nggak bohong, saya yakin itu bangsa saya, keluarga saya, masih saudara saya satu negara kata saya. Iya benar. Satu agama. Enggak, saya enggak punya perasaan dia bohong, enggak kata saya. Saya udah lihat di YouTube. Di YouTube-nya perjuangan dia itu, alhamdulillah saya udah tahu. Kalau kamu nggak yakin, silahkan telepon dia. Tapi dia masih tidak percaya. Katanya kalau adik kamu nggak nelepon yang jadi dosen itu, katanya saya belum percaya dan belum berani mau ngirim uang. Ya, jadi gini, sebelumnya saya minta maaf. Nggak apa-apa. Iya. Biasa, cuman begini teman-teman, buat teman-teman seumpama nanti ada majikan yang belum percaya, teman-teman cukup tunjukkan video-video kita, sebenarnya seperti itu. Cuman kemarin ya majikannya itu sampai nyuruh adiknya ibu ini suruh nelpon ke saya, suruh memastikan itu saya ini benar apa bukan. Betul. Takut penipu dan lain-lain. Betul. Masalahnya kan kita tuh minta uang duluan ya. Iya. Ya, minta uang duluan karena untuk pembookingan. Kenapa kita minta uang duluan? Saya sebenarnya sudah kapok teman-teman. Saya sebenarnya sudah kapok bookingin orang, sudah di booking tiketnya malah batal bu, gitu. Kalau untuk yang Jeddah Jakarta kita masih bisa nego dengan pihak maskapai karena memang kita ada kerjasama. Tapi kalau untuk yang online, yang dari sini, dari misalkan dari Dammam ke Jeddah, dari Riyadh ke Jeddah, itu ketika kita sudah booking kita nggak bisa nggak bisa batalin. Nggak bisa batalin, tetap harus kalau dibatalin uang angus kayak gitu. Karena kita belinya online bukan ke travel. Kayak gitu. Jadi kemarin kenapa kita minta uang duluan, karena kita mau bayar, kita nggak mau takutnya nanti di cancel kayak yang kemarin. Banyak seperti itu soalnya. Nah, kita udah mau sampai ke rumah teman-teman. Mungkin itu saja dulu biar durasinya nggak terlalu panjang. Nanti kita akan dengarkan cerita-cerita dari para WNI kita juga yang akan pulang. Karena nanti ini jam 3 saya masih mau jemput lagi nih dari Madinah, nyampe ke sininya jam 3. Oke teman-teman, kita udah sampai ke rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.